Kita bersyukur. Kita beroleh anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia. Bahkan katakan kepada Tuhan, seluruh keluargaku datang untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Saya serahkan selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami tahu ini semua terjadi karena kasih kemurahan Tuhan yang telah memelihara kami dan menolong kami. Tuhan, Engkau mau mengampuni kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami telah memuji Tuhan dan menyembah Engkau dan kami percaya apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang telah memberkati kami pagi hari ini. Dan kami sebentar mau dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami. Tuhan menolong hamba-Mu, berikan hikmat-Mu, pengurapan-Mu. Dan Kau urapi kami semua, berikan hikmat yang sama juga ya Tuhan. Agar apa yang kami dengar akan menjadi berkat bagi kami. Akan mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih kami percaya firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia ya Tuhan. Karena Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami percaya Engkau terus akan bekerja sampai kami selesaikan ibadah ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Mu sampai akhir hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, segala hormat dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini beribadah minggu yang pertama dari tahun 2024 dan saya percaya seperti Tuhan menolong kita pada tahun yang lalu, tahun ini juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia akan terus menolong kita, bahkan seluruh keluarga kita. Tahun ini kita akan mengambil tema tentang keluarga. Aku dan seisi rumahku. Mari kita baca dulu Yosua ayat pasal 24 ayat ke-15. Demikian bunyinya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini ayat yang menjadi bagian atau tema firman Tuhan selama tahun ini tentang ibadah. Ini merupakan satu pidato perpisahan dari Yosua. Ya, kita tahu Yosua ini adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Ya, ketika Tuhan menolak Musa untuk masuk memimpin Israel masuk ke Kanaan, Tuhan memilih Yosua, ya, seorang yang sudah lama mengikut Musa ini sejak masih muda. Katanya kita tidak tahu, Alkitab tidak menyatakan dengan jelas berapa umurnya, mungkin sekitar 40 atau 30 begitu ya. Dan selama 20 tahun dia memimpin Israel untuk masuk ke Kanaan dan menguasai Kanaan. Ya, memang Tuhan itu sudah menyiapkan Yosua ini untuk membawa Israel masuk ke sana. Dan dia mengatur pembagian Kanaan itu. Lalu pada akhir kepemimpinannya, dia sudah berumur kira-kira 120 tahun gitu. Dia mengucapkan pidato perpisahan ya, dalam Yosua 24 ini. Isinya adalah tentang mengingatkan Israel akan sejarah perjalanan panjang ya, dari mulai di tanah Mesir lalu keluar dan sepanjang perjalanan yang Yosua juga mengikuti di situ. Dia yang ikuti sejarah itu karena dia lahir juga di Mesir. Ya, hanya Yosua yang masuk ke tanah Kanaan dan bersama dengan Kaleb. Ini dua orang saja yang lahir di Mesir yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi sejarah perjalanan panjang Israel ini diikuti Yosua sampai akhir.
Ya, Musa kurang beruntung karena dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan ini. Nah, jadi Yosua tahu persis apa yang Tuhan buat bagi Israel. Dan mengingatkan Israel tentang perjanjian Allah dengan mereka. Ya, Allah berjanji akan menjadikan mereka satu bangsa yang besar. Janji-janji Allah. Dan Israel berjanji kami akan beribadah. Ya, kami akan mengikut Tuhan dengan setia. Itu perjanjian antara Israel dengan Allah. Ya, dan Yosua ikut di situ. Dan pada akhir dari pidato perpisahan ini, seperti yang kita baca tadi, Israel minta supaya Israel membuat pilihan. Ya, mau beribadah kepada Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir dan masuk ke Kanaan ini, atau kepada Allah-Allah lain. Allah-Allah lain ini Allah yang disembah oleh nenek moyang, oleh Abraham. Ya, Abraham dan nenek moyangnya itu menyembah Allah-Allah di seberang sungai Efrat. Itu agama yang tidak jelas apa itu, tetapi itu yang disembah oleh Abraham, nenek moyang Israel ini bersama keluarganya. Atau katanya, pilih mau beribadah kepada Allah bangsa-bangsa yang kamu diami tempat ini. Karena Kanaan itu awalnya adalah dikuasai oleh orang-orang suku-suku yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Atau kepada Allah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir itu dan membawa kamu ke tanah perjanjian. Pilih mana ke aku katanya, dan seisi rumahku akan memilih tetap beribadah kepada Allah yang menyelamatkan, yang membawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian ini. Aku dan seisi rumahku. Itu berbicara tentang keluarga. Nah, apa keluarga menurut Alkitab? Ya, hampir sama dengan apa yang kita pahami selama ini. Ya, tapi kita akan melihat sekarang. Dan keluarga itu adalah persekutuan dua orang. Ini menurut definisi seorang ahli, persekutuan dua orang yang dimulai dari suami dan istri, laki-laki dan perempuan yang menikah lalu beranak pinak. Jadi persekutuan ini mulai lebih dari dua orang, membentuk satu hubungan pernikahan, baik hubungan darah. Ini darah anak-anak yang lahir dari pernikahan itu atau dari adopsi yang diambil anak angkat gitu. Itu termasuk keluarga juga, hidup dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi satu sama lain ya, sehingga menjadi hubungan yang erat dan kekal. Ya, kekal ini artinya sebetulnya tidak bisa berakhir gitu. Hubungan suami istri juga katanya ada bekas istri, tapi menurut Alkitab tidak ada, tetap kekal. Ya, karena apa yang disepakatkan Allah tidak boleh diceraikan. Jadi sekalipun mungkin orang itu bercerai di hadapan Tuhan, mereka tetap karena tidak ada perceraian. Ya, lalu anak-anak, ini kekal ini artinya. Anak-anak tidak bisa dihapus gitu. Anak-anak yang lahir dalam pernikahan itu tidak bisa dikata, oh kamu bukan anakku. Ya, ada orang tua yang mengutuk anaknya gitu dan mengakui dia bukan anak saya lagi, pasang iklan di surat kabar, ya sejak saat ini dia bukan anak saya. Secara hukum mungkin iya boleh, jadi dia tidak berhak lagi dapat warisan dari orang tua karena sudah putus, tapi darahnya tetap mengalir. Artinya keluarga itu kekal, tidak bisa berakhir. Tidak bisa berakhir. Jadi kalau kita menikah, pikir baik-baik yang mau menikah. Ya, jangan sampai nanti putus hubungan. Tetap di hadapan Tuhan kekal. Ya, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di hadapan Allah kekal. Saya tidak tahu apa nanti di surga urusannya, itu urusannya Tuhan. Tapi saya yakin ini apa yang firman Tuhan katakan, kekal. Ya. Ada beberapa jenis keluarga. Yang satu itu keluarga inti. Yang tadi yang saya sebutkan antara suami istri,
Lalu lahirlah anak-anak, ya anak-anak kandung atau adopsi yang belum menikah, itu keluarga inti. Misalnya ada anak yang menikah gitu, dari keluarga ini menikah, dia bukan lagi keluarga inti karena Tuhan mengatakan yang menikah itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya sudah keluar dari keluarga inti. Nah, ini disebut keluarga luas, gitu ya. Keluarga besar. Ada keluarga luas. Keluarga luas itu orang-orang yang memiliki hubungan darah tentu, tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah, termasuk juga papanya, mamanya mungkin ada di satu keluarga itu namanya keluarga, disebut dengan keluarga luas, keluarga yang terdiri dari orang-orang yang hubungan darah tinggal bersama dalam satu keluarga. Itu disebut keluarga luas. Ada keluarga besar. Nah, keluarga besar ini saudara kandung yang sudah menikah membentuk keluarga sendiri, lalu ada keluarga lain ya yang keponakan, itu semua yang berhubungan famili, kekerabatan itu biasanya disebut keluarga besar walaupun tidak tinggal serumah, dan biasanya memang tidak tinggal serumah, terutama kecuali di mana di Toraja, di Sulawesi, di Minangkabau itu keluarganya keluarga besar kumpul satu rumah. Ya, di Bali juga. Nah, itu kompleks semua keluarga tinggal di satu komplek gitu. Nah, tapi itu bukan masalah, tetapi yang penting adalah hubungan kekerabatannya itu ada, yaitu keluarga besar. Nah, keluarga ini merupakan sebuah lembaga atau komunitas yang terkecil dan utama yang membentuk negeri ini, membentuk masyarakat. Jadi kalau disebut masyarakat itu terdiri dari keluarga, juga gereja. Ya, gereja itu terdiri dari keluarga. Artinya keluarga ini menjadi pilar atau sokong guru dari sebuah masyarakat atau gereja. Dan yang utama itu, ya, komunitas kecil yang utama. Kenapa? Karena keluarga ini yang menentukan apakah masyarakat itu masyarakat yang sehat, yang baik, ya apakah gereja itu juga termasuk gereja yang baik, terlihat dari keluarga-keluarganya. Kalau keluarganya terbina dengan baik, keluarga ini dibina dengan baik dan menghasilkan sebuah keluarga yang sehat, maka sehatlah gereja itu. Ya, karena pilarnya sehat, masyarakatnya juga sehat. Ya, jadi keluarga ini begitu penting, gitu, sangat penting. Ya, pribadi penting, tapi keluarga itu penting. Ya, ada yang mengatakan bahwa karunia yang terbesar kedua setelah keselamatan itu karunia Tuhan yang terbesar yang utama, keselamatan. Ya, apa artinya kita kaya kalau tidak masuk surga? Berarti keselamatan itu karunia terbesar. Karunia terbesar. Dan yang kedua adalah keluarga. Ya, keluarga itu karunia terbesar. Jadi prioritas pertama itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yang kedua itu keluarga. Keluarga. Bukan pelayanan. Kemarin saya sedang berbicara dengan salah satu rekan saya, seorang hamba Tuhan, yang menginfokan bahwa ada seorang ibu gitu yang mau menggantikan papanya untuk melayani. Nah, suaminya tidak setuju. Ya, dengan berbagai alasan. Tapi istrinya ini kayaknya ngotot, karena ketika saya tanya, setuju suaminya? Setuju katanya. Mendukung malah, tapi ternyata tidak. Lalu saya bilang gini, nanti kita akan pertimbangkan lagi. Kenapa? Karena bukan pelayanan yang terpenting, keluarga. Karena suaminya mengatakan begini, kalau dia memaksakan diri, kami bisa berantakan keluarga ini. Nah, ini kan tidak enak itu. Ya, karena keluarga itu adalah karunia nomor 2 yang terbesar setelah keselamatan. Bukan pelayanan.
Bukan apapun yang kita buat bagi Tuhan, tapi keluarga. Nah, keluarga dalam perjanjian lama, ini kan akarnya keluarga itu kan berasal dari kejadian gitu, kitab kejadian gitu ya. Kitab kejadian itu terbentuknya satu keluarga yang pertama antara Adam dan Hawa. Itu mulai terbentuk sebuah keluarga. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga, kita tidak bisa lepas dari perjanjian lama. Apa yang disebut perjanjian lama itu, dalam perjanjian lama itu diartikan sebagai rumah Bapa, bed up. Nah, dari kata rumah Bapa ini, maka kita bisa melihat ya di situ terlihat satu gambaran otoritas seorang suami dalam keluarga. Dalam keluarga Israel, suami itu punya otoritas yang sangat besar gitu. Dalam hal apa? Menentukan, mengambil keputusan-keputusan. Itu suami. Ya, termasuk keputusan apa? Keputusan anaknya mau menikah dengan siapa. Ya, tidak boleh tanya istrinya, harus tanya suaminya. Gitu. Siapa yang layak untuk menikah dengan anaknya. Karena zaman dulu tidak ada pacaran. Ya, orang tua yang menentukan. Ingat bagaimana Abraham itu mengutus Eliezer itu untuk cari istri bagi anaknya. Ya, jadi si Ishak itu tidak bisa milih sendiri, harus papanya yang ngambil keputusan. Jadi sampai hal-hal yang seperti itu, keputusan-keputusan penting seperti itu harus ada dalam tangan suaminya. Ya, bagaimana warisan ini nanti dikelola. Itu banyak ayat yang tidak saya akan baca satu-satu, tapi percayalah bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi otoritas suami itu ngambil keputusan mendidik anak, gimana anak ini, itu banyak ayat. Ya, kenapa anak-anak harus dididik? Kenapa? Ya karena anak-anak ini akan meneruskan keturunan. Jadi orang-orang Israel itu memegang teguh pendidikan anak. Banyak ayatnya, nanti lain kali kita akan sampai ke situ juga. Nah, anak-anak mesti diajar berulang-ulang katanya. Apa yang diajarkan adalah banyak firman Tuhan gitu. Kenapa? Karena bangsa ini harus tetap eksis. Bahkan sampai hari ini orang Israel mempertahankan tradisi itu. Ya, bapak-bapak itu melayani anaknya, ngajari anaknya. Ya, ngajari anaknya tentang firman Tuhan. Ya, beda dengan tradisi di Indonesia ini biasanya peran ibu yang besar gitu untuk mendidik anaknya. Makanya anaknya itu biasanya apa yang ibunya gimana ya anaknya gitu. Ya kok ibunya itu mendidik dengan baik, anaknya akan terdidik dengan baik. Tapi Israel enggak, bapaknya. Ya, bukan ibunya hanya membantu, tapi tanggung jawab utama, otoritas pertama itu pada suami. Mendidik anak, keuangan, itu nafkah, berbicara tentang nafkah. Suami yang bekerja, dia yang mengelola keuangan. Istri membantu. Karena istri itu adalah seorang penolong gitu. Nah, itu bait rumah Bapak. Ya, bed up rumah Bapak. Artinya otoritas pertama itu ada dalam tangan Bapaknya. Dan berbicara juga tentang perlindungan. Ya, perlindungan bagi keluarganya itu ada dalam tangan Bapak. Ya, ingat di mana orang Israel itu kalau perempuan itu mau menikah, dia harus ikut suaminya, tidak boleh terbalik. Tidak boleh suaminya ikut istrinya. Istrinya ikut suaminya, masuk ke rumah suaminya. Itu adat yang dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Dan kita lihat juga di Bali juga begitu ya, perempuan mesti ikut suaminya. Karena di Bali itu laki-laki itu sebagai turunan dewa katanya. Jadi titisannya dewa, jadi istrinya harus ikut suaminya. Nah, itu yang ketiga adalah Bapak itu jadi pintu masuk perjanjian dengan Allah. Artinya laki-laki itu memegang otoritas sebagai pemimpin rohani dalam hubungan dengan Allah. Jadi Allah berjanji kepada Israel ini bahwa Tuhan akan memberkati Israel menjadi bangsa yang besar. Dan pria itu menjadi pintu masuknya. Artinya
yang memegang otoritas bahwa perjanjian itu berlaku bagi keluarganya di tangan bapaknya. Ya, bapaknya yang menjadi pintu masuk untuk perjanjian dengan Allah ini. Jadi pemimpin rohani. Makanya tanggung jawab seorang pria itu sangat besar. Gitu. Ya, kita bisa simpulkan itu bahwa peranan penting seorang pria itu adalah sebagai kepala keluarga. Ya, yang menentukan arah keluarganya. Ya, menentukan arah keluarganya mau jadi apa keluarga ini. Itu di tangan pria, di tangan suami. Ya, mau jadi apa? Keluarga ini. Karena suami itu kepala katanya. Itu diajarkan, diteruskan dalam perjanjian baru itu bahwa suami itu kepala. Artinya dia menentukan arah. Makanya kalau ada wanita yang ngambil peran ini, ya, tidak semua harus diputuskan suami. Memang ada hal-hal yang boleh istri mengambil keputusan, tapi yang menentukan arah, misalnya apa yang akan dibuat oleh keluarga ini masa depan, misal menentukan arah keluarga ini mau jadi apa, itu ada dalam tangan suami. Keputusan-keputusan itu tidak boleh diambil sendiri tentunya, tapi bisa berunding dengan istrinya, tapi keputusan tetap kepada suami karena dia kepala. Nah, di situ juga terlihat bahwa suami itu sebagai pengayom. Ya. Rumah tangga, rumah bapak itu adalah lambang dari tempat yang aman bagi keluarganya. Dan siapa yang mengayomi? Bapaknya yang melindungi. Ya, jangan sampai bapaknya lari ketika ada masalah gitu. Atau ada orang gila ngamuk gitu. Suaminya sembunyi, istrinya suruh maju, kamu ajak maju. Ya, ini ada orang gila ngamuk. Oh, ini bukan suami ini. Ya, suami yang tidak berani mati. Suami harus berani mati menghadapi ancaman dari luar. Karena suami itu pengayom, melindung bagi keluarganya. Keluarganya harus aman kalau suaminya itu berperan. Karena itu rumah bapak. Allah sebagai pemimpin rohani. Yang memimpin, mengajar keluarganya untuk hidup dalam perjanjian dengan bapak. Dan mengajar anak-anaknya, ya, memberikan kepemimpinan rohani kepada anak-anaknya sebagai menjaga hubungan gitu, ya, antara keluarganya dengan Allah. Ya, menjaga perjanjian Allah itu harus terjadi dalam keluarga dan itu peran suami. Jadi begitu penting peranan bapak-bapak ini, ya, sehingga tidak boleh diambil alih oleh seorang istri. Tanggung jawabnya. Mungkin perannya boleh ya, diambil istrinya. Nah, karena istri juga berperan gitu. Menurut Alkitab, istri itu sebagai penolong yang sepadan. Ya, penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18 berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan itu artinya sama, ya, tidak berbeda, tapi sama. Tapi perannya yang berbeda gitu. Hak dan peran istri dalam perjanjian lama memang tidak sebesar peran suami itu. Ada banyak peran-peran istri itu yang hak, ya, terutama haknya itu tidak sebesar suaminya. Misalnya mendapat warisan gitu. Kalau ada anak dalam satu keluarga itu ada anak laki, anak cewek pertama gitu, anak laki yang kedua, ada cewek yang ketiga begitu. Yang dapat hak istimewa itu anak laki. Anak perempuan dapat warisan hanya sedikit gitu. Kenapa? Ya, alasan mereka karena anak cewek itu nanti dibawa suaminya. Suaminya di sana dapat warisan banyak, jadi dia ikut suaminya. Jadi dia dapat sedikit. Itu peran istri. Ya, mungkin ini sama dengan orang Tionghoa gitu ya. Biasanya kalau anak orang Tionghoa itu punya anak laki, senangnya bukan main. Nah, sekarang sudah enggak mungkin ya, sudah tidak. Tapi saya masih ingat waktu saya masih kecil, itu masih remaja, kalau ada orang Tionghoa punya anak laki gitu. Biasanya kan 1 bulan itu ater-ater gitu ya.
Waduh, kalau anak laki itu macam-macam gitu, macam-macam. Aturannya kuenya itu macam-macam dan berwarna gitu. Tapi kalau anak cewek yang lahir, kita bisa lihat apa paling kue maci itu ya. Ada berapa biji, kita langsung bisa tahu oh ini anak cewek yang lahir. Ya kenapa? Karena katanya kalau laki-laki itu penerus keturunan gitu. Jadi namanya ikut papanya kan, papanya itu ikut papanya. Anak cewek nanti diambil orang katanya. Ya mungkin sama dengan ini. Ya, tapi peran wanita di dalam perjanjian lama itu sangat besar gitu. Pengaruhnya besar. Walaupun perannya dianggap kecil. Ya, tidak terlalu tanggung jawab pada suami. Istrinya hanya dianggap pupuk bawang. Tapi perannya besar gitu. Kenapa? Karena istri itu bisa memberi dorongan kepada suaminya. Kalau saudara baca di Amsal 31 ayat 10 ayat sampai 13 ayat 31 itu, kita lihat di situ bagaimana peran seorang istri. Ya, nanti lain kali kita akan bahas Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Dia memberikan dorongan kepada suaminya sehingga suaminya itu menjadi orang yang terpandang katanya. Terpandang, itu pengaruh istrinya. Begitu banyak keluarga itu hancur gara-gara istrinya memberi dorongan yang salah. Alkitab bercerita, kita mengenal Isabel. Ya, Isabel itu seorang ratu yang jahat, yang pengaruhi suaminya sehingga suaminya jadi jahat juga. Hancurlah keluarga ini. Ya, kita ingat bagaimana Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah istrinya Bapak Abraham. Sampai hari ini masih terasa itu akibatnya. Ketika Ibu Sarah mengatakan aku sudah tua, tidak mungkin punya anak. Ini aku punya hamba ini, namanya Hagar. Kamu nikahi dia. Kalau dia punya anak kan anakku juga. Oh dia hambaku. Kan biasanya kalau seorang hamba itu seorang budak punya anak, anaknya itu jadi anaknya nyonyanya. Tapi kan dia anakku juga. Oh dia hambaku. Nikahi aja. Abraham nurut, lahirlah Ismail. Sampai hari ini kita melihat pengaruhnya besar antara Ismail dengan Ishak ini, keturunannya. Ya, walaupun hari-hari terjadi perdamaian, tapi tetap ada gap gitu. Ya, antara keturunan Ismail dan keturunan dari Ishak. Jadi besar pengaruhnya. Peran dari wanita ini, ya jangan dianggap ini pupuk bawang. Oh, enggak, pengaruhnya besar. Ya banyak keluarga hancur karena suaminya dipengaruhi oleh istrinya. Nah, peran istri yang lain adalah memelihara keluarganya, ya mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, memelihara keluarga ini dengan baik, yang memberi makan kepada anak-anak istrinya. Dan itu adalah peran istri yang juga menentukan. Ya, kalau rumahnya berantakan, suaminya tidak betah di rumah, keluarlah dia di luar, ya, lalu hancurlah keluarga itu. Jadi ini perannya cukup menentukan. Lalu melahirkan penerus generasi perjanjian, ini yang penting. Dan bahwa wanita itu melahirkan anak yang menjadi penerus dari generasi berikutnya. Khususnya bagi Israel, ini menjadi penerus generasi perjanjian. Karena Israel ini harus menjadi bangsa yang eksklusif gitu. Maksudnya bangsa yang spesifik, yang tidak boleh habis. Karena Tuhan punya rencana besar bagi bangsa ini. Dan Tuhan tanamkan itu kepada pemimpin-pemimpin Israel. Supaya Israel itu terjaga. Kemurniannya, tidak boleh kawin sama sembarang orang. Dan makanya ketika Israel itu menikah, orang Israel menikah dengan bangsa kafir, akhirnya hilang itu. Dan itulah yang disebut dengan bangsa Samaria. Ini keturunan Israel dengan orang-orang kafir. Ya, sehingga akhirnya dianggap kelompok nomor 2 oleh orang Israel. Ya, karena sudah tercampur. Jadi ini harus dijaga gitu. Dan peran istri adalah melahirkan penerus perjanjian itu.
Nah, itu sebabnya dia juga harus terlibat dalam mendidik anak. Ya, karena mama dengan anak itu paling dekat gitu ya. Anak dengan mama itu, mamanya dengan anaknya itu kan dekat. Ya, tidak usah dibangun terlalu susah untuk menjalin antara anak dengan mama itu otomatis terjadi dengan sendirinya. Tapi dengan bapaknya tidak bisa begitu. Ya, bapak harus berusaha sekuat tenaga untuk jalin hubungan dengan anaknya. Kalau enggak akan terbangun. Ya, sudah dijalin sedemikian rupa atau masih ada kadang-kadang ada penyekat gitu antara bapak dengan anaknya. Ya, tapi kalau dengan ibunya, bagaimanapun juga terikat hatinya. Jadi peran mama ini mendidik anaknya juga, ya, supaya anak ini menjadi generasi yang menjadi penerus dari perjanjian, generasi perjanjian. Jadi peran seorang istri itu juga penting. Dan jangan menganggap remeh, pengaruhnya besar sekali bagi kelangsungan keluarga. Agar tetap hidup sebagai generasi perjanjian. Nah, anak sekarang, bagaimana peran dan kedudukan anak ini dalam keluarga? Perjanjian lama adalah mereka dipandang sebagai berkat dari Tuhan. Milik pusaka Tuhan, itu Mazmur 127 ayat 3. Anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Anak laki-laki di situ. Nah, kenapa kok laki-laki? Karena garis keturunan yang dipentingkan oleh Israel itu laki-laki. Bukan berarti anak perempuan tidak. Ya. Bukan pusaka Tuhan. Itu juga pusaka Tuhan. Ya, Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah kamu. Itu kan berkat. Kalau anak cucunya banyak, berkatnya banyak berarti. Itu zaman dulu. Ya, sekarang enggak. 2 cukup katanya. Paling enggak 3. Jangan lebih, jangan banyak. Kenapa? Karena dunia ini sudah susah. Ya, banyak anak, banyak rezeki itu sudah tidak berlaku sekarang. Banyak masalah mungkin. Ya, karena ego anak-anak sekarang sudah beda gitu. Nah, jadi anak-anak itu dipandang sebagai berkat Tuhan. Dan menjadi harapan bagi keluarganya. Ya, kan kita membesarkan anak itu apa? Ya, mengharapkan besok kalau ada penerusnya, ya masa depan keluarga ini pada anak. Ya, akan dalam Israel itu menjadi penerus bangsa pilihan. Itu sebabnya mereka dididik dengan baik. Supaya menjadi generasi yang baik. Gitu. Karena ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, generasi ini akan baik. Ya, itu sebabnya mengapa penekanan pendidikan itu sangat penting di Alkitab. Begitu ditekankan, didik anak dalam Amsal, lalu dalam Ulangan itu. Ya, tiap hari kita harus diberikan firman Tuhan supaya itu diulang-ulang gitu. Dan itu peran Bapak. Ya, peran Bapak. Jadi menanamkan kebenaran-kebenaran itu adalah peran dari seorang Bapak. Nah, lalu peran dari anak itu adalah membantu orang tuanya bekerja. Yang membantu orang tuanya bekerja. Siapa yang melatih? Bapaknya yang melatih, mamanya yang melatih. Untuk mempersiapkan mereka punya keahlian supaya besok mandiri. Ya, membantu itu bukan sekedar meringankan bebannya orang tuanya. Enggak, maksudnya itu supaya dilatih. Anak itu dilatih. Ya, suruh nyuci misalnya. Supaya mamanya ringan, enggak, dilatih supaya besok kalau dia mandiri bisa nyuci sendiri, itu maksudnya. Ya, lalu melestarikan tradisi budaya, menjaga identitas bangsa Israel. Jadi budayanya ya harus sama, itu Israel itu begitu. Jadi budaya Israel dipertahankan lewat apa? Lewat pendidikan kepada anak, supaya anaknya tidak melenceng gitu. Dan menyembah Tuhan, mentaati hukum. Karena sebagai bangsa pilihan Allah, perjanjian dengan Bapa itu terus akan harus ditekankan. Dan dengan ketaatan mereka tetap dalam perjanjian dengan Allah. Ya, karena syarat untuk tetap dalam perjanjian Allah itu taat. Ya, taat kepada hukum, itu hukum-hukum Tuhan. Ya, Tuhan tetap akan menjadikan dia bangsa yang besar. Tapi dari pihak Israel itu harus taat kepada perjanjiannya. Apa? Melakukan semua perintah Tuhan. Sehingga
Anak-anak yang dididik di kalangan orang Yahudi itu dididik dalam firman Tuhan, ditekankan itu. Sampai hari ini mereka masih melakukan itu. Ya, memang ada banyak yang sudah pindah agama, jadi Muslim ada, tapi tetap mereka menjadi bangsa perjanjiannya. Satu saat akan Tuhan kembalikan kepada posisi sebagai umat pilihan. Nah, jadi kita lihat di sini ya, antara peran suami, peran istri, peran anak, ya, kita lihat bagaimana Tuhan itu tetap akan menjaga mereka pada generasi perjanjian itu. Jadi Allah itu menggenapi janjinya kepada Abraham. Apa janjinya kepada Abraham? Kamu akan menjadi bangsa yang besar, katanya. Kamu akan jadi bangsa yang besar dan akan menjadi berkat. Jadi berkat bagi dunia ini. Itu digenapi lewat keluarga. Ya, keluarga-keluarga Israel itu harus dengan ketat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, mempersiapkan anak-anak itu menjadi pewaris perjanjian Allah sebagai bangsa pilihan. Jadi begitu pentingnya keluarga bagi orang Israel dan begitu juga pentingnya keluarga bagi orang-orang percaya. Karena anak-anak ini akan menjadi pewaris dari perjanjian. Ya, lewat pernikahan, tadi katakan dalam satu ayat, istri itu adalah teman sewaris, teman pewaris dari karunia Allah. Jadi suami itu adalah penerima perjanjian itu dan istri teman pewaris. Dan ketika dua orang ini menjadi satu, ya, dan mereka tetap hidup dalam perjanjian dengan Allah dalam ketaatan, maka anak-anak yang akan dilahirkan juga akan menjadi generasi pilihan dan harus dididik juga dengan cara yang seperti yang Tuhan mau. Apa? Keluarga yang beribadah. Kembali kepada apa yang dikatakan Yosua tadi. Sebagai kepala keluarga, dia menyatakan satu tekad yang menyatakan tetapi aku, katanya, dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mewakili sebagai kepala keluarga, mewakili keluarganya. Tidak dijelaskan di situ apakah ini keluarga inti tadi atau keluarga luas, ya, orang-orang yang ada di rumahnya dia, atau keluarga besarnya. Ya, tapi keluarga, aku dan seisi rumahku. Kalau disebutkan seisi rumah ini biasanya hanya keluarga inti atau keluarga luasnya, ya, orang yang tinggal serumah dengan dia. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa ibadah itu? Ibadah itu mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai pengabdian kepada Tuhan. Ya, jadi ibadah itu bukan sekedar, oh saya datang gereja hari ini. Datang apa? Datang ibadah. Ya ini ibadah, tapi ini sebagian. Ya, sebagian. Ibadah itu harus meliputi seluruh hidup kita. Ya, pernah saya sampaikan dulu itu bahwa orang-orang dari agama Muslim itu nyatakan semua ibadah. Ya, menikah juga ibadah, kerja juga ibadah. Nah, apakah orang Kristen namanya sama? Iya, itu berasal dari Alkitab itu. Karena ini kan duluan kan, Alkitab ini kan duluan, baru mereka gitu. Jadi siapa nyontek? Mereka harusnya nyontek. Karena seluruh hidup kita itu harus dipersembahkan bagi Tuhan. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup. Jadi seluruh hidup ini menjadi pengabdian kepada Tuhan. Diwujudkan dengan semua yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan, katanya. Apa segala sesuatu itu? Makan, minum, kata Paulus. Ya, makan, minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Inilah ibadah itu. Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Sebagai respon dari kebaikan Tuhan. Ini ibadah. Nah, jadi kita harus memperluas pengertian ibadah itu seperti yang ditulis dalam Roma 12. Ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu katanya, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahkanlah tubuhmu, katanya. Kenapa kok ada rohmu? Kenapa kok tidak hatimu? Tapi tubuhmu. Persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Karena tubuh ini yang paling sulit jadi persembahkan, gitu ya. Karena tubuh ini menjadi sesuatu yang melakukan segala sesuatu kan tubuh kita. Tubuh ini persembahkan. Untuk apa? Untuk persembahan yang hidup, untuk supaya menjadi berkenan kepada Allah. Nah, itu ibadahmu yang sejati. Mari kita boleh mempersembahkan tubuh kita ini sebagai bentuk sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi dalam ibadah itu ada hubungan hati dengan hati. Ibadah itu bukan sekedar ritual, gitu ya. Ritual yang kita lakukan ya seperti sekarang ini kan upacara ritual gitu. Nah, kalau kita datang ke sini tanpa hati, itu bukan ibadah. Itu hanya kegiatan kita supaya kita dari rumah ya kita punya kebiasaan dengan hari Minggu ya datang ibadah gitu. Ya, tanpa hati. Pokoknya datanglah. Apakah mari kita periksa, apakah waktu kita datang ke sini hati kita ikut di sini atau masih di rumah gitu. Apakah kita dengan sungguh-sungguh. Jadi ibadah itu bukan ritual tanpa hati, ya bukan kegiatan keagamaan yang dikerjakan tanpa hati yang terhubung dengan Tuhan. Tidak merasakan bagaimana saya menyembah Tuhan, bagaimana saya memuji Tuhan. Pokoknya ya datang. Nah, ibadah itu harus dilakukan dengan hati. Dan apa yang dikatakan Yosua adalah pilihlah. Ya, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Kalau kepada bangsa Allah di seberang sungai Efrat yang disembah oleh nenek moyangmu, atau kepada Allah yang kamu diami hari ini, bangsa-bangsa kamu diam, atau kepada Allah, pilihlah. Katanya. Jadi ibadah itu harus merupakan pilihan pribadi. Tidak boleh karena kewajiban. Ya sudahlah, kewajiban ya memuliakan Tuhan itu kewajiban saya. Tidak, tapi pilihan, harus pilih. Artinya kalau kita memilih, kita bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, mau percaya Tuhan Yesus, mau hidup untuk Tuhan, itu harus pilihan pribadi. Artinya kita bertanggung jawab. Karena kita yang milih. Karena kewajiban atau ikut arus. Atau terpaksa gitu. Nah kalau terpaksa ini tanggung jawabnya kepada yang memaksa. Memaksa ya tanggung jawabnya pada dia. Tapi kalau kita memilih, kita yang bertanggung jawab. Dan resiko dari semua yang kita lakukan, yang kita pilih itu adalah tanggung jawab kita. Kita memilih salah, resikonya ya kita yang tanggung. Pilih benar, resikonya juga kita yang benar. Gitu. Beberapa waktu yang lalu saya dapat WA gitu ya. Dan salah satu pemuda yang dari seberang sana jadi Kristen, sempat saya bimbing, kemudian setelah mau dibaptis, serahkan Manuel untuk bimbingnya, katakan kami mau pindah lagi kembali ke agama semula. Ya saya balas, ya itu pilihanmu. Ya, dan semua orang akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Pilihan apapun yang saudara pilih itu berisiko. Risikonya tanggung jawab yang memilih. Ya, dan Yosua itu membuat pilihan. Dan pilihan itu akan jadi teladan bagi anak-anaknya. Generasi berikutnya akan terdorong untuk mengikuti pilihan dari kepala keluarganya ini. Jadi peranan Yosua sebagai kepala keluarga itu menentukan generasi berikutnya. Di bapak ibu, bapak-bapak itu
keputusan yang Bapak ambil itu akan mempengaruhi keturunan kita. Akan jadi teladan. Jadi kita bertanggung jawab kepada keluarga. Jadi keputusan kita itu akan mendorong keluarga kita itu mengikuti iman kita. Tentunya ini tidak terjadi dengan sendirinya, harus ada pembinaan. Nah, di samping keteladanan ada pembinaan. Jadi semua yang kita pilih itu akan mempengaruhi keluarga kita. Nah, tentu ada pembinaan. Anak-anak harus diajar, ya, diajari doa, diajari rajin ibadah, diajari melakukan firman Tuhan, diajari mengucap syukur. Itu dimulai dari mana? Dari ketika anak itu masih bayi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya anak kecil, ajarin. Ya, jangan bosan. Mungkin anak itu tidak nurut sekali, diulang lagi. Ya, karena tanggung jawab kita ketika kita memilih untuk hidup beribadah kepada Allah, maka itu mempengaruhi keluarga kita. Sekali lagi butuh pembinaan. Oke, kita masuk bagian terakhir. Dasar dari ibadah yang benar. Dasar ibadah yang benar itu adalah kebaikan Tuhan. Yosua itu membeberkan bagaimana sejarah Israel. Panjang lebar dia cerita tentang bagaimana Tuhan berbuat kepada Israel. Dia Allah yang besar, dia Allah yang luar biasa, yang menyatakan kebaikan-kebaikannya, dan itu dialami. Dan itu yang menjadi dasar. Ya, Mazmur juga mengatakan, pujilah Tuhan karena dia baik. Pujilah Tuhan karena dia besar. Itu adalah dasar dari ibadah. Bukan cari berkat, saya mau beribadah, saya mau hidup untuk Tuhan supaya diberkati. Apalagi cari pujian manusia yang sia-sia. Kita dipuji hanya sebentar, tapi kalau kita salah, kita akan dicaci maki. Atau hanya memenuhi tradisi, kewajiban. Tidak. Tapi mari kita dasarkan ibadah kita itu kepada pengalaman hidup yang pernah kita alami. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu harus menimbulkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah buktikan itu. Dan apa bukti yang terbesar dari kebaikan Tuhan itu adalah kematian Yesus Kristus. Ini menjadi bukti kebaikan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena sudah terbukti. Sejarah mengatakan pernah terjadi penyaliban di sana. Dan ada seorang yang bernama Yesus harus dieksekusi dengan cara yang keji. Itu sejarah. Sejarah bukan Alkitab yang mengatakan. Sejarah mengakui bahwa Yesus pernah mati. Dan kematian itu Alkitab mengajarkan menyelamatkan kita. Ini kebaikan yang tidak tersaingi, kebaikan yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Mari kita dasarkan semua ibadah kita itu kepada kematian Yesus. Dan sesungguhnya gereja itu beribadah. Nah, beribadah itu kita lihat di gereja Katolik gitu ya. Tiap itu disebut misa. Apa? Karena ada perjamuan di situ. Tiap mereka makan mengingat kematian Yesus Kristus. Ya, makan tubuh Tuhan dan minum darahnya. Jadi kematian jadi dasar dari seluruh ibadah kita. Entah kita beribadah di sini dalam secara ritual seperti ini atau kita melakukan kebaikan hidup untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah itu karena kematian Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. Itu sebabnya marilah seluruh keluarga kita dimulai dari kepala keluarga seperti Yosua yang mengambil keputusan memilih untuk beribadah, hidup untuk memuliakan Tuhan. Dasarnya adalah kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Mari kita mengambil keputusan itu untuk hidup dan memilih Tuhan lebih dari apapun. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian yang mengatakan kasih setiamu lebih dari hidupku. Kita akan mereview lagi bagaimana Tuhan baik kepada kita. Dan kasih setianya itu melebihi semua. Biarlah ini menjadi dasar bagi kita untuk mengambil keputusan.
supaya hati kita tetap menyembah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua katakan tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semuanya yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Berpaling darimu selamanya, ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Kasih Mari kita rasakan, setiamu kita ingat bagaimana Tuhan telah menyatakan kasih setia yang besar dalam hidup. Menenapi semua janji-janji yang terbaik bagi kita. terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya, ku akan menyembahmu Tuhan. Kami ucap syukur Bapa untuk kekuatan dan kemurahan-Mu yang berlaku atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan akan buat dalam hidup kami hari-hari yang mendatang. Itu sebabnya kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami dan seluruh keluarga kami. Berkatilah kami ya Tuhan dan seluruh keluarga kami agar mereka tetap hidup dalam beribadah kepada Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Menolong mereka yang sakit, yang tidak bersama kami saat ini ya Tuhan.
Jamah mereka, beri kekuatan yang menghadapi masalah apapun. Tuhan kuatkan mereka, beri hikmat untuk dapat menyelesaikan semua. Kami percaya Kau berkati kami dengan limpahnya pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami butuh kekuatan dari Engkau dalam mencari nafkah kami. Kami butuh kekuatan untuk menjalani kehidupan kami dan melakukan tugas kami dengan baik. Terima kasih Bapak, inilah kami dan berkatilah kami pagi hari ini dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Segala hormat bagi Engkau. Kami persembahkan seluruh ibadah kami kepadamu dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia, diberkatilah Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan bawa berkat dari Bapa itu, yang terus akan berlangsung dalam hidupmu, kekuatannya, penyertaannya, dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya memenuhi hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus penuntun, mengurapi saudara, memakai saudara sekalian, menjadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja, ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore, ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Fellowship LIBIS Jatim Bali diadakan di Pacet tanggal 9 sampai 10 Januari, mari kita dukung dalam doa. Bagi bapak ibu yang memiliki anak perempuan berusia 8 tahun hingga dewasa dan rindu untuk melayani di bidang tamborin, dapat menghubungi Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati.